TKBM Pelabuhan Manokwari sesalkan perusahaan SDIC Pabrik Semen Maruni Manokwari yang melakukan PHK sepihak kepada para TKBM. TVRI Papua Barat menjalin kerjasama dengan PT Pos Cabang Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Manokwari sesalkan perusahaan SDIC Pabrik Semen Maruni Manokwari, Papua Barat yang melakukan PHK sepihak kepada TKBM. Aksi mogok kerja buntut dari kekecewaan terhadap pihak perusahaan SDIC Manokwari melakukan PHK sepihak untuk melakukan pembongkaran barang di pelabuhan terminal khusus di dermaga milik perusahaan SDIC Pabrik Semen Maruni Manokwari. Sebelumnya TKBM ini sudah melakukan bongkar muat di pelabuhan tersebut. Namun setelah perusahaan beroperasi, langsung pihak SDIC Semen Maruni mengambil kebijakan memutus hubungan kerja. Koordinator aksi George Awom meminta kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur Papua Barat, agar menyelesaikan persoalan tersebut. Para TKBM berharap agar mereka bisa kembali aktif bekerja di perusahaan PT SDIC Pabrik Semen Maruni. Mengingat situasi COVID-19 masih melanda Papua Barat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka mengalami kesulitan. Untuk itu dengan pekerjaan ini dapat membiayai anak-anak mereka untuk bersekolah. Anggota TKBM Pelabuhan Laut Manokwari putus hubungan kerja antara TKBM Pelabuhan Laut Manokwari dan semen atau perusahaan semen SDIC yang berada di lokasi Kabupaten Manokwari. Pelabuhan Pabrik Semen SDIC yang ada di lingkungan Kabupaten Manokwari yang selama ini melakukan aktivitas bongkar muat semen di Pelabuhan Maruni. Kami anggota TKBM, seluruh anggota TKBM yang ada di Manokwari putus hubungan kerja dengan TKBM. Alasannya apa, Pak? Alasannya dari pihak perusahaan. Pabrik semen atau Pelabuhan Maruni adalah terminal khusus bagi semen SDIC. Makanya dari setiap pertemuan antara anggota TKBM dan pimpinan KSOP katakan atau bacakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan kepada kami semua untuk mendengar bahwa terminal pabrik semen adalah terminal khusus. Jika aspirasi tersebut tidak ditanggapi, TKBM di Manokwari akan melakukan aksi demo yang lebih besar di Manokwari, menuntut kepastian dari pemerintah atas tindakan yang dilakukan pihak perusahaan PT SDIC Semen Maruni. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga di Kampung Masabui 1 dan Masabui 2, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan menghibahkan tanah seluas 30 kali 70 meter untuk dibangun pos polisi. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi melalui siaran persnya. Pada Rabu 18 Agustus kemarin, Polda Papua Barat menerima lahan seluas 30 kali 70 meter untuk dijadikan lahan pos polisi. Kabid Humas menyebutkan sebagai bentuk perhatian masyarakat dalam menghadirkan Kamtipmas di wilayah Kampung Masabui, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Penghibahan itu diserahkan langsung Kepala Kampung Masabui kepada Wakapolda Papua Barat, Patrick Renwarin. Setelah menerima hibah tanah tersebut atas nama Polri, Wakapolda Papua Barat Patrick Renwarin yang berada di lokasi turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Masabui dalam membantu menciptakan keamanan di kedua kampung. Patrick berharap syarat utama membangun kantor polisi yaitu sertifikat tanah harus segera diselesaikan, sehingga ini menjadi dasar yang harus dilengkapi. Kepala Kampung Masabui Petrus Saroi berharap dengan adanya tanah yang dihibahkan kepada Polda Papua Barat, Kamtipmas di wilayah mereka bisa semakin aman tanpa adanya gangguan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
12 menit itu lari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mendukung pelaksanaan PON ke-20 tahun 2020 yang berlangsung di Provinsi Papua Barat. Dukungan ini ditegaskan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan ketika menerima kunjungan tim kerja pengurus PB PON 20 Papua yang dipimpin Sekretaris Umum Elia Lopati di salah satu hotel di Manokwari. Gubernur mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk bersama-sama memberikan dukungan agar pelaksanaan PON ke-20 di Papua yang berlangsung pada bulan Oktober mendatang bisa aman dan sukses. Baik sebagai Gubernur Papua Barat, tapi juga sebagai Ketua Umum KONI Papua Barat, ya kami dengan sukacita, dengan kebanggaan menerima panitia PB PON Papua di Manokwari, dan kami akan mendukung suksesnya PON 20 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober di Tanah Papua di Jayapura. Untuk itu mari saya ajak masyarakat, umat khususnya yang ada di Papua Barat untuk mendukung dengan doa. Sehingga kita harapkan pelaksanaan PON 20 2021 di Tanah Papua di Jayapura dapat berlangsung dengan sukses dan aman. Sementara itu, Sekretaris Umum PB PON Elia Lopati menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan pemerintah Papua Barat dan masyarakat untuk ikut bersama-sama mensukseskan pelaksanaan PON Papua 2020. Pada pertemuan tersebut, tim PB PON Papua selain menyampaikan jadwal pelaksanaan PON, pada tanggal 27 September nanti, api PON akan diarak dengan mengambil start dari Papua Barat, khususnya Kota Sorong, dan nantinya direncanakan dihadiri unsur pimpinan Forkopimda Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Stasiun TVRI Papua Barat pagi tadi melakukan silaturahmi ke PT Pos Cabang Manokwari. Selain menjalani silaturahmi, PT Pos dan TVRI Papua Barat sepakat menjajaki kerjasama. Di era multimedia digital saat ini, maka sudah selayaknya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mengoptimalkan utilisasi jaringan kepada semua pihak. Salah satunya bekerja sama dengan PT Pos Cabang Manokwari yang berlangsung pagi tadi di kantor pos. Kepala PT Pos Cabang Manokwari, Dedi Matroy, menyampaikan terima kasih kepada TVRI Papua Barat yang sudah bekerja sama dengan kantor pos untuk menindaklanjuti pengiriman dokumen dan barang. Dan begitu juga dengan kantor pos yang akan menggunakan stasiun TVRI Papua Barat untuk mempromosikan layanan-layanan kantor pos di seluruh wilayah Papua Barat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada TVRI Papua Barat yang sudah bekerjasama dengan kantor pos untuk menindaklanjuti pengiriman dokumen dan barang, dan begitu juga dengan kantor pos yang akan menggunakan stasiun televisi TVRI untuk mempromosikan dan mempublikasikan layanan-layanan kantor pos di seluruh wilayah Papua Barat. Baik program PT Pos ke depan yaitu pengiriman dokumen dan barang satu pun kami buka sampai di seluruh tempat-tempat tanpa ada minimal. Harapan kami juga ini bisa membantu masyarakat untuk mengirimkan barang melalui kantor pos, begitu juga dengan layanan vintage yang ada di kantor pos, yaitu bisa di-download di Google Play atau Google Store yang bernama dengan Postpay. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, Asmet Takalumang, mengatakan kerjasama TVRI dan PT Pos Manokwari merupakan langkah maju yang pertama. Asmet berharap melalui kerjasama hari ini, ada manfaat yang bisa didapat dari TVRI, terutama pelayanan jasa ke depannya dari TVRI yang membutuhkan pihak Pos Manokwari. Menangani kerjasama antara TVRI dengan PT Pos Indonesia di Manokwari ini, dan saya kira satu langkah maju untuk kerjasama yang pertama, dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan kerjasama berikutnya. Dan kami harapkan melalui kerjasama hari ini akan ada manfaat yang bisa kami dapat dari
PT Pos Indonesia untuk mempermudah pelayanan jasa kepada setiap kami termasuk TVRI dari tugas-tugas PT Pos khususnya di Provinsi Papua Barat ini. Kami berharap ke depan mungkin kita akan terus menjalin kerjasama baik PT Pos dengan TVRI, tentu sebaliknya mungkin PT Pos juga bisa mengisi program-program acara sosialisasi di TVRI Stasiun Papua Barat. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun, warga Kampung Dobut, Distrik Manokwari Selatan mengadakan serangkaian lomba 17 Agustus. Untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-76 tahun, warga Kampung Dobut, Distrik Manokwari Selatan ikut serta menggelorakan dan berpartisipasi dalam kegiatan lomba 17 Agustus yang diadakan setiap tahunnya. Adapun lomba yang digelar oleh warga mulai dari pertandingan bola voli, balap karung, sepak takraw dan lomba gawang mini dangdut yang sukses membuat gelak tawa dari penonton. Sedangkan untuk khusus anak-anak yaitu lomba lari kelereng, lomba makan kerupuk dan isi pensil dalam botol. Lomba tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, Ketua DPW Setia Kita Pancasila Provinsi Papua Barat dan Komunitas Kombrok. Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo dalam arahannya menyampaikan, inti dari pelaksanaan kegiatan ini bukan dari sejumlah lomba yang sudah dilaksanakan, tetapi dalam memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan, tujuan utamanya yaitu membangkitkan rasa nasionalisme kita, jiwa kebersamaan, kekeluargaan di tengah-tengah suku dan bangsa untuk memajukan Manokwari. Tujuan utamanya adalah membangkitkan semangat nasionalisme kita supaya tetap tertanam semangat perjuangan kita. Jadi bukan hanya sekedar mencari hadiah juara satu, tidak. Tapi jiwa nasionalisme kita, jiwa kebersamaan kita, jiwa kekeluargaan kita. Sementara itu, Ketua DPW Setia Kita Pancasila Papua Barat Irham Fernando Kareji Yarangga mengatakan, sebagai anak negeri harus bahu-membahu mensukseskan kegiatan HUT RI ke-76 tahun. Dengan harapan ke depan, masyarakat Kampung Dobut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nasionalis dalam diri mereka. Ke depan, semua masyarakat Kampung Dobut, bahkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Manokwari, bahkan Provinsi Papua Barat, akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu dari kami, Setia Kita Pancasila, yang ke-76. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun, masyarakat Fak-Fak kibarkan bendera di Menara Suar. Pelaksanaan upacara HUT RI ke-76 tanggal 17 Agustus 2021 kemarin turut dimeriahkan oleh masyarakat Kabupaten Fak-Fak dengan mengibarkan bendera di Menara Suar Karang Miti-Miti. Kepada media, relawan konservasi Handal Fak-Fak Ali Sarwadan menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2021 lalu untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, sekaligus menggugah rasa kebangsaan yang besar, serta membangkitkan jiwa juang yang tinggi dari anak bangsa. Sekretaris Anak Muda KEI Fak-Fak, Hugo Ngarbingan, ikut merasa bangga sebagai anak Indonesia. Apalagi ini merupakan sebuah penghargaan kepada para pahlawan kemerdekaan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal itu menjadi motivasi bagi anak muda KEI dalam ikut serta memperingati HUT RI ke-76 di Kabupaten Fak-Fak. Pengibaran bendera di Menara Suar Karang Miti-Miti Fak-Fak mendapatkan partisipasi dari komunitas pecinta alam, LSM Saya Indonesia, Angkatan Muda KEI, PJKP Fak-Fak, Polairut Polres Fak-Fak, Basarnas Fak-Fak, Pos Navigasi Fak-Fak, Korem 182 Jasira Onim, Pokmaswas Kelautan dan Perikanan maupun para nelayan. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.